cara bersikap tegas dalam segala situasi. Buku ini ditulis oleh Sue Hadfield and Gil Hassan. Terkait penulis sendiri, jadi mereka adalah pengajar di Sussex University, yang mana mereka tuh mengajar terkait pengembangan diri itu ke mahasiswanya. Nah, selain menjadi pengajar juga, mereka mengadakan kursus-kursus juga lokakarya. Jadi udah terpercaya gitu loh, karena konten dari bukunya sendiri ada yang mereka ambil dari penelitian mereka terhadap anak-anak didiknya, mau di kampus atau di tempat kursusnya, seperti itu. Nah, terkait kontennya sendiri, secara umum ya pasti tentang cara bersikap tegas dalam segala situasi. Nah, buku ini tuh menurut saya cocok banget buat orang yang suka praktis, maksudnya orang yang suka langkah-langkah yang terperinci gitu, dan buku ini tuh gampang banget untuk diaplikasikan menurut saya. Kerennya adalah ketika saya baca buku self improvement, nggak selalu buku itu mengatakan bahwa kemampuan ini harus dilakukan dengan banyak latihan, sedangkan di buku ini tuh banyak banget hal itu diulang-ulang sampai ya bisa dibilang tertanam gitu di mindsetnya pembaca, kalau misalnya saya mau kayak gini tuh harus banyak latihan gitu. Genre bukunya adalah self improvement, jadi untuk mengimprove ourselves gitu, yang mana spesifikasinya itu di cara bersikap tegas, di bersikap tegasnya itu. Nah, dalam buku ini sendiri sebetulnya banyak aspek yang memengaruhi si bersikap tegas itu sendiri, tapi di sini saya akan mengambil 5 poin dari aspek-aspek itu, dari keseluruhan aspek. Apa aja poinnya? Yang pertama adalah bahasa tubuh. Yang kedua itu kritik adalah tanda seseorang peduli dengan hubungan. Dan yang ketiga, keterlibatan perasaan dan emosi di dalam bersikap tegas. Yang keempat, kata tidak adalah sebuah kata yang positif. Dan yang kelima, ketika kita tidak membuat apa-apa. Sepertinya kita tahu bahwa kita terlahir sebagai manusia yang mana di dalam daily activity, di dalam seluruh kehidupan, di dalam keseharian kita harus berhubungan dengan orang lain. Nah, di dalam hubungan itu sendiri kita tuh nggak jarang semacam melakukan sesuatu yang sebetulnya kita tuh nggak mau untuk melakukan itu. Terus terkadang kita suka merasa kita dimanfaatkan orang lain, atau kita tidak bisa berkata tidak atau tidak bisa menolak gitu permintaan orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, itu adalah indikator di mana kita harus belajar tegas gitu. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah tentang bahasa tubuh. Kenapa sih bahasa tubuh penting banget di dalam berkomunikasi, terutama di dalam bersikap tegas? Menurut riset, jadi, dalam berkomunikasi, sebetulnya yang paling berperan besar itu 65% dari komunikasi itu adalah bahasa nonverbal. Jadi bahasa verbalnya itu hanya 35% dari keseluruhan komunikasi kita. Tapi bukan berarti bahasa tubuh ini lebih penting daripada bahasa verbal. Mereka itu saling melengkapi agar maksud yang dikatakan oleh komunikator itu sampai ke komunikan gitu. Nah, adapun menurut buku ini, bahasa tubuh yang ideal adalah dengan memperhatikan our sight, tatapan mata kita jangan sampai kayak nunduk ke bawah atau kayak ragu kayak gitu, enggak. Kemudian posisi tubuh harus tegap gitu. Dan yang terakhir adalah mengontrol intonasi, jangan terlalu keras ataupun terlalu rendah gitu intonasinya gitu. Nah, kemudian lanjut ke poin yang kedua, kritik adalah tanda seseorang peduli dengan hubungan. Kenapa dibilang seperti itu? Sebetulnya kritik itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Sedangkan fenomena di kita sekarang ini banyak orang yang tidak mau menerima kritik karena menganggap kritik itu menyeramkan. Nah, itu adalah efek dari sembarang orang yang memberi kritik kepada orang lain secara random. Sama bukan di dalam buku ini bahwa kritik
adalah penilaian terhadap suatu pekerjaan, entah itu kekurangannya atau kelebihannya. Yang berarti kritik itu semacam memperhatikan pekerjaannya apakah benar atau salah gitu. Dan sebetulnya kritik itu bisa disampaikan hanya oleh orang-orang yang memiliki hubungan atau orang-orang yang memang sudah pro di bidangnya gitu. Namun orang itu secara umum tidak bisa membedakan antara intimidasi dan kritik. Intimidasi sendiri adalah komentar pedas yang itu tuh sifatnya menjatuhkan, tidak seperti kritik. Kalau kritik itu sifatnya membangun, dari pengertian yang tadi juga sudah disampaikan bahwa kritik itu membangun, maka harusnya kritik itu selalu bersifat positif. Sedangkan komentar yang negatif adalah intimidasi. Nah, jadi kenapa kritik adalah sebuah penghargaan terhadap hubungan? Karena ketika seseorang mengkritik diri kita, artinya orang itu memperhatikan kita dan orang itu menginginkan kita berubah menjadi lebih baik. Simpelnya seperti itu. Oke, yang ketiga terkait keterlibatan perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi adalah hal yang wajar dirasakan oleh manusia, karena itulah yang kemudian membedakan kita dengan robot atau yang makhluk lainnya begitu. Nah, ada 3 posisi dari keterlibatannya perasaan dan emosi ini. Yang pertama adalah ketika kita mengabaikan emosi. Ketika kita mengabaikan emosi, ketika kita terlalu menggunakan rasio kita dalam bertindak, itu adalah tidak baik. Kenapa? Sebagai contoh kasus, ada orang yang meminta bantuan kepada kita, padahal saat itu kita capek sekali, lelah sekali, perlu istirahat, namun kita tidak menolak permintaan dari orang lain padahal kita tidak mau. Nah, itu kan sudah menipu perasaan diri sendiri gitu, dan nanti lama-kelamaan perasaan itu akan tertumpuk dan meledak sewaktu-waktu. Jadi sama saja kita dengan memasang waktu terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah terlalu menggunakan emosi dalam berhubungan, dalam berelasi. Terlalu menggunakan emosi itu juga tidak baik. Itu tuh seperti contoh kasus adalah ketika kita marah, benar-benar marah kepada seseorang, ya kita mengutarakan marah kita dengan tidak menggunakan rasio. Jadi keluar semua kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata kemarahan yang tidak dikontrol oleh rasio, sehingga itu akan menyebabkan perpecahan suatu hubungan. Dan yang ketiga, perlibatan yang ideal adalah memadukan atau mengkolaborasikan antara perasaan dan emosi dengan rasio, sehingga kita bisa menimbang mana sih yang harus melebihkan rasio, mana yang harus melebihkan perasaan dan emosi, sehingga kita tidak salah kaprah gitu ketika menghadapi sesuatu atau masalah yang ada di hadapan kita gitu. Poin keempat, tidak merupakan kata positif. Sudah menjadi asumsi publik bahwa kata tidak merupakan sebuah kata negatif karena itu bersifat penolakan. Nah, sebetulnya tidak ini sendiri bisa bersifat positif, tergantung situasinya seperti apa. Contoh kasus, misalnya teman kita meminta kita untuk melakukan sesuatu yang itu kita tahu negatif, tapi kita tidak bisa menolak karena kita tidak bisa karena kita tidak bisa berkata tidak gitu. Sedangkan normalnya ketika ada seseorang yang meminta kita melakukan hal negatif, kita akan berkata tidak. Nah, maka di situ tidak akan bersifat sebagai kata yang positif. Seperti yang kita tahu bahwa dengan mengatakan kata tidak itu seperti menunjukkan bahwa kita itu jahat karena menolak permintaan orang lain. Padahal dengan berkata tidak, yang namanya permintaan orang lain kepada diri kita, kita bisa dong membalasnya atau meresponnya dengan respon yang bebas begitu. Nah, dengan berkata tidak itu sendiri, jadi kita lebih bisa mengutarakan perasaan kita ingin atau tidakkah melakukan hal yang diminta. Dan ketika berkata tidak, di situ tentu dibutuhkan bahasa tubuh ketika berkomunikasi untuk mengatakan tidak.
Dan kita lanjut ke poin kelima, yaitu tentang tidak berbuat apa-apa. Kita memiliki hidup kita sendiri, kita yang mengatur hidup kita sendiri karena kita yang menjalani hidup itu. Nah, sedangkan ada orang yang berpikir atau memiliki asumsi bahwa ketika kita berjumpa dengan sebuah masalah, ya kita tinggal menghindari masalah itu. Padahal tidak seperti itu. Ketika kita menghindari sebuah masalah, masalah itu tidak akan pernah selesai. Yang ada, masalah itu akan semakin membesar. Maka dari itu, idealnya adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah apapun itu, sebisa mungkin kita selesaikan. Pun ketika kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak bisa menolak ketika dimintai pertolongan. Iya aja, orang lain itu pasti akan menganggap kita, oh dia orangnya mudah dikontrol, dia orangnya tidak bisa menolak. Jadi ya udah, saya bakal lakukan dia seperti ini, seperti itu. Jadi itu adalah 5 poin yang menurut saya sangat-sangat berpengaruh di dalam cara kita bersikap tegas. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan saat ini. Nah, tentang buku ini sendiri saya kasih bintang 4,9 dari 5 karena ini tuh worth it banget untuk saya pribadi. Saya suka banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.